Menurut gue banyak di sini kurang bisa menghargai art. Kayak, oh masa gini doang mahal, gini doang, bisa nggak bikinnya gini. Kadang tuh memicu, kalau sumbu pendek bisa gue usir tuh. Kalau barang antik itu, barang-barang dia sukai senang, biarpun harganya mahal, tapi dia senang, pasti dibeli. Nama aku Gustika dan aku seorang overthinker. Satu pertanyaan yang pernah dilontarkan ke aku, personal branding lo apa sih gitu. Soalnya sebelumnya aku tuh kayaknya nggak pernah mikirin personal branding sama sekali. Tapi kayaknya barang itu jadi sesuatu yang, ya itu yang pertama kali orang lihat gitu. Baju, koleksi, CD yang kita dengar pertama kali dan mungkin itu harus ada dalam bentuk barang. Aku tinggal di Jakarta dan salah satu tempat yang jadi destinasi barang collectible ada di Jalan Surabaya di Jakarta Pusat. Mulai dari barang-barang lama, furnitur menarik, hingga piringan hitam ada semuanya di sini. Aku ngobrol dengan Pak Omo, salah satu penjual di sana yang telah berdagang dari tahun 70-an. Saya masuk ya, Pak? Ya, silahkan aja. Iya. Nah, kalau lampu-lampu, kalau ini lampu sebenarnya lampu asli semuanya ininya. Cuma yang baru cuma tanknya sama kapnya. Saya cuci, ini orang punya orang mana ini Pak dokter nih, yang langganan saya juga. Sudah kotor, dicuci kembali. Ibu saya nyari silver kan biasanya, Ya. yang buat perak. Ya itu banget. bisa. Susah Bisa. banget. Dia Susah. biasanya Ya. di depan TV tuh. Iya, kalau orang-orang tua dulu lebih tahu lah. Sampai jarinya hitam-hitam. Biasa. Kayak ngapain sih? Iya nggak, gosokin punyanya Nini gitu Ya. kan. Itu tanda bukti kan kesenangan itu, ibu itu. Berarti mencintai barang-barang seni, barang antik. Kalau zaman dulu ya banyak yang beli. Nah sekarang, di era sekarang itu mungkin tadi ibu bapaknya senang barang-barang antik. Sekarang anak-anaknya kan ada yang senang, ada enggak. Kalau yang muda-muda itu tertariknya apa tuh Mbak biasanya? Di selain lampu juga barang-barang yang lain. Seperti nampan, HP, ya pajang-pajangan yang aneh gitu ya. Kadang-kadang orang kan seleranya nggak terlalu, wah ini barang pengen yang antik aja, nggak juga. Ini barang baru juga kelihatannya berbentuk antik, harganya miring, harganya murah, ya dibeli. Itu biasanya ya. Kalau barang antik itu, barang-barang dia sukai senang, biarpun harganya mahal, tapi dia senang, pasti dibeli. Seperti sekarang barang, orang bilang katanya, wah barang antik mahal. Tidak juga. Barang antik itu bisa terjangkau sama masyarakat kita gitu ya. Bukan milik orang kaya aja, enggak. Yang penting orang senang, pasti berbondong-bondong nggak senang, pasti dibeli. Untuk Pak Omo, barang-barang antik adalah penghidupannya. Namun dari ngobrol-ngobrol bersama Pak Omo, aku juga ngerasa bahwa barang-barang tersebut sudah tidak cuma sebatas barang-barang aja. Setelah bertemu Pak Omo, aku menemui Adam, teman SMP-ku yang sekarang membuka toko di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Adam menjual barang-barang menarik mulai dari perhiasan dan aksesoris fashion yang langka hingga pernak-pernik rumah. Nyokap gue juga suka ngoleksi kebetulan. Sampai adukan dari hotel-hotel itu dia bawa sama nyokap gue. Koleksi, jadi kayak oke, nurun nih dari nyokap. Tapi dari lo sendiri gitu, lo kenapa lebih tertarik jual crafts yang baru gitu ya, dibanding misalnya kayak barang-barang antik? Gue suka something kayak gini tuh sebenarnya dari SD. Ngelihat film George of the Jungle. Ada di scene dimana dia ngeliatin ke ceweknya kayak, nih gue punya kalung dari gigi singa, tapi dikasih sama singanya ya. Gue udah amazed kayak, keren ya gigi singa jadi kalung. Akhirnya kesini tuh ngeliat pas kuliah, gue sering beli kalung. Terus habis itu pas sholat gue mikir, ini selama ini gue beli kalung kok nggak ada yang perfect ya buat gue. Liantinnya bagus tapi talinya jelek, orbitsnya jelek, beadsnya bagus, liantinnya jelek. Kenapa nggak gue pretelin ya? Gue rakit lagi, yang bagus semua gue ambil. Gue rakit, jadi puas. Ya udah, gue bener-bener dari kuliah dari 2012 bentukan gue begini aja. Jadi menurut lo Dam, kenapa seni itu penting? Menurut gue banyak di sini yang kurang bisa menghargai art. Kayak, oh masa gini doang mahal, gini doang, bisa nggak bikinnya gini. Kadang tuh memicu, kalau sumbu pendek bisa gue usir tuh. Menurut gue, ya seni itu yang membedakan antara orang satu dengan orang lain. Gitu sih, jadi kayak, ya trademark, ya lu nggak bakal bisa hidup kalau lu nggak punya ciri khas. Karena trademark kan ciri khas ya. Kalau lu udah punya trademark, lu nggak perlu ngasih nama. Kalau misalnya di karya seni, misalnya di lukisan, lu nggak perlu tanda tangan, lu nggak perlu kasih nama. Oh ini buatannya Gustika nih. Orang udah tahu, itu tuh yang penting. Jadi waktu zaman
pas gue kecil bokap gue tuh arsitek. Jadi kalau gambar cepet banget kan, disuruh gambar Power Ranger robotnya yang kita pengen banget. Kayak, anjir mirip presisi ya kan, robotnya masih kiri kanan imbang ya. Terus gue berusaha miripin. Terus bokap gue bilang, nggak usah mirip-mirip, yang penting ada ciri khas kamunya. Ya namanya anak kecil kan maunya mirip sama aslinya dong. Akhirnya bokap gue bilang kayak, kamu tuh harus punya ciri khas. Oke, itu yang buat gue hidup sampai sekarang jadinya. Mendengar cerita dari Pak Omo dan Adam, menarik untuk mengetahui bagaimana barang-barang yang orang-orang beli bisa berpengaruh pada identitas seseorang. Nah, soal koleksi sih, aku sendiri ngerasa aku bukan kolektor. Tapi aku gak terlalu koleksi barang tertentu gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat nenek aku, dia itu dulu koleksi barang-barang perak kecil, dan sekarang yang ngurusin adalah ibuku. Jadi kalau sambil nonton TV, dia suka gosok-gosok perak gitu di depan TV. Dan ibuku selalu bilang, ini koleksinya Nini, ini sebetulnya juga barang berharga gitu buat kita. Dan aku juga ngeliat sih kayak kalau orang tuh koleksi nggak harus yang barang-barang gimana gitu, tapi mungkin di suatu saat nanti itu bisa jadi barang berharga gitu. Gue ngobrol dengan Kak Agung, seorang psikolog klinis, untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antara orang dan koleksinya. Halo Kak Agung, terima kasih udah meluangkan waktu buat teleponan sama aku. Jadi aku ada beberapa pertanyaan sih Kak, karena ini tuh aku lagi pengen tahu nih soal koleksi dan bagaimana itu berhubungan sama identitas kita. Jadi bagaimana sih sebetulnya identitas itu kalau Kak Agung mendefinisikannya? Jadi identitas itu sendiri singkatnya adalah didefinisikan sebagai sense of self. Sense of self maksudnya adalah semua hal yang kita miliki, yang mana hal itu kita anggap mampu merepresentasikan diri kita. Salah satu cara untuk orang merepresentasikan identitas mereka adalah dengan cara ya kepemilikan barang-barang tertentu gitu. Apakah mungkin item-item yang mereka gunakan kah, atau hal-hal yang mereka simpan di rumah kah, atau mungkin hal-hal yang mereka miliki gitu. Ini aku ada pertanyaan sih, jadi aku kan jalan-jalan kemarin ke Pasar Santa dan aku ketemu teman SMP aku yang namanya Adam. Dia ini cerita sedikit sih soal trademark gitu. Bagaimana gaya seseorang itu menjadi trademark. Misalnya kalau dari aku sendiri, aku kan suka BTS gitu, terus dianggap jadi ARMY gitu. Apakah itu jadi trademark atau identitas gitu? Ada bedanya nggak sih? Kalau bahasanya trademark misalnya satu atribusi tertentu, kayak tadi misalnya saya adalah seorang penyanyi, mungkin saya adalah seorang anak punk, saya mungkin pencinta musik jazz. Kalau misalnya kita bahas gitu ya, itu menjadi salah satu cara kita mengidentifikasi diri kita sih. Tapi ya balik lagi, kalau kita bahas identitas, ini tuh mencakup semua hal yang menurut kita mampu merepresentasikan diri kita. Salah satunya mungkin trademark tadi itu. Jadi ini mungkin pertanyaannya rada belibet ya. Apakah ketika kita membeli barang itu jadi identitas kita, atau karena identitas kita jadi beli barang itu gitu. Misalnya nih, tadi aku udah bilang aku suka BTS. Aku beli merch karena aku suka BTS, atau kalau misalnya aku koleksi baru aku jadi ARMY yang sahih gitu ibaratnya. Menurut Kak Agung gimana? Mengkoleksi barang tertentu itu bisa jadi menjadi satu cara kita untuk mengidentifikasi diri kita. Misalnya, saya mengumpulkan barang-barang antik gitu. Dengan begitu, saya mengidentifikasi diri saya, atau saya memiliki identitas mungkin sebagai kolektor barang antik. Lebih cocok kalau misalnya identitas dulu yang ada, baru kita terdorong untuk melakukan suatu hal tertentu gitu. Jadi sepenglihatan aku, menurut aku gitu ya. Ini opini pribadi sih, jadi kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ketika kita masih muda itu adalah waktu kita membentuk identitas kita. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa kita selalu berubah. Kita selalu menemukan hal baru. Jadi identitas itu menurut aku suatu hal yang nggak hitam putih sih. Lo sampai kapan ngelihat diri lo ngerjain ini? Kayaknya sampai nanti tua deh. Soalnya ya gue sampai sekarang gue nikmatin banget. Waktu itu kebetulan ada bapak-bapak terus kayak nyobain, ih om saya masih pantas nggak ya? Gue selalu bilang, ya kalau pede mah om santai, yang penting kan pedenya itu nomor satu. Gue sering kayak, sama lu mah cocok, sama gue mah nggak cocok. Pede soalnya gitu, lu pede nggak gitu.